ini parah nih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sebelumnya aku udah ingetin ya, aku nggak mau bales pakai VT karena apa? Kamu akan terlihat konyol sekali di depan teman-teman muslim lainnya. Karena apa? Pertanyaan kamu ini cuman pertanyaan ikut-ikutan dari yang udah-udah. Tapi aku coba bantu sampaikan, bukan menjawab. Isa al-Masih terkemuka di dunia dan di akhirat. Mbak terkemuka atau terhormat itu sama, yaitu wajihan. Dan surat Al-Imran ayat 45 ini sangat mudah dibantah dengan surat Al-Ahzab ayat 69. Karena apa? Nabi Musa pun juga terhormat atau terkemuka. Karena keduanya sama-sama membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa dengan kitab Injilnya, kemudian Nabi Musa dengan kitab Tauratnya. Jadi sampai di sini udah terpatahkan ya kalau kamu mau klaim Nabi Isa sebagai Tuhan. Oke, lanjut ke terkemuka di akhirat. Coba kamu buka lagi terjemahnya. Seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kata seorang, harusnya kamu paham bahwa itu orang, tidak berubah menjadi Tuhan di akhirat nanti. Oke, gitu aja ya. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau betul Muhammad Nabi, tolong tunjukkan satu ayat saja Muhammad membuat mukjizat seperti nabi-nabi terdahulu. Tolong ya. Nggak cuma satu ayat bang. Seluruh ayat dalam Al-Quran ini buktinya. Ya, karena ini satu-satunya mukjizat yang bersifat akliyah, tidak terbatas ruang dan waktu, dan bisa diterima akal dan pikiran manusia. Karena mukjizat para nabi dan rasul yang lain itu entah yang bersifat kauniyah, salbiyah atau syaksiyah itu terbatas ruang dan waktu. Hanya terjadi pada saat itu untuk menunjukkan atau membuktikan kerasulan dan kenabian mereka. Dan ini adalah bukti untuk umat di saat ini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan firman-firmannya. Bisa dimengerti? Yesus sudah bangkit dari maut, tapi Muhammad tinggal tulang dimakan cacing. Muhammad yang mana? Kerabat lo kali. Kalau Nabi Muhammad, beliau sudah di tempat yang paling mulia. Dan beliau wafat pun nggak perlu diarak. Arak. Jadi surah mana yang benar? Surah Al-Qamar ayat 1 atau surah Al-Isra ayat 59? Tolong dikasih bukti terhadap surah yang salah itu. Boleh kan dong? Sayangnya nggak ada yang salah dong. Ya kali, surah-surah pada Al-Quran salah. Teruntuk Anda yang terhormat yang mau menyebarkan syubhat tentang kontradiksi ayat-ayat Al-Quran, aku kasih tahu ya, kamu nyomot ayat ya. Yang keduanya itu beda asbabun nuzulnya. Do you know what is meaning of asbabun nuzul? But it's okay. Aku hargain kemampuan kamu menyebarkan syubhat terhadap agama Islam. Thank you. Mau nanya satu aja, seorang hamba masuk surga tuh karena apa? Tolong jawab dengan sangat jelas. Ditunggu jawabannya. Bisa masuk surga dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala itu nggak kaleng-kaleng Bapak usahanya. Banyak banget. Kalau saya coba bantu sampaikan jalan-jalan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala itu bisa sampai subuh mungkin ya. Makanya di Islam itu nggak ada janji-janji manis doang Bapak. Nggak ada sekali prosot langsung masuk surga, itu nggak ada. Usahanya nggak kaleng-kaleng. Mungkin orang menganggapnya susah ya, tapi karena ikhlas ya biasa-biasa aja.
Yang pasti enggak sekali prosot masuk surga. Mukjizat itu yang kerja nyata ketuhanan, yang menunjukkan kebesaran Tuhan, dan bermanfaat tentunya. Contoh, bersin singa jadi kucing. Manfaat bersin singa jadi kucing? Mohon maaf Bapak, dalam Islam, mukjizat itu hanya terjadi pada Nabi dan Rasul. Sama-sama kejadian luar biasa, di luar akal sehat manusia. Jika itu terjadi pada manusia itu udah beda istilah, bukan mukjizat. Apalagi pada hewan. Nggak mampu saya. Maaf nih mau nanya, apakah Muhammad sholat? Sebab zaman Muhammad belum ada Al-Quran. Ya, beliau nggak sholat waktu kecil. Dan setelah beliau menerima wahyu, beliau mengerjakan sholat kok. Belum ada Al-Quran. Ya memang, Al-Quran pada masa itu belum seperti yang sekarang kita lihat. Itulah kenapa ada hikmah yang sangat luar biasa. Beliau tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tapi mempunyai kemampuan untuk menghafal. Dan bagaimana mungkin seseorang yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, bisa jiplak kitab lain? Impossible. Dan kalaupun ada yang nuduh jiplak, minimal bisa kasih bukti ada seseorang yang ngasih bocoran ke beliau. Kan gitu. Diracun sewaktu perang di Khaybar. Oke, mari kita berpikir secara rasio. Perang Khaybar terjadi pada tahun 629 Masehi. Kemudian Rasulullah wafat pada tahun 632 Masehi. Apakah ada yang berpendapat bahwa racun tersebut baru bereaksi selama 3 tahun? Tetapi faktanya, sahabat Rasulullah Bishr bin Al-Barok wafat setelah menyantap makanan tersebut. Tubuh sahabatnya tersebut menjadi kehijau-hijauan dan akhirnya meninggal dunia. Itu tandanya racun tersebut benar-benar mematikan bila dikonsumsi.